Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang dipilih Allah untuk belajar ilmu langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berjuang bersama beliau. Di antara sahabat beliau yang akan kita ceritakan pada kesempatan kali ini adalah Tamim bin Aus Ad-Dari. Beliau dilahirkan di Palestina, dan beliau adalah pendeta dan ahli ibadah di negeri Syam. Kemudian ia mendatangi Nabi Muhammad SAW untuk berislam, dan Islamnya pada tahun 9 Hijrah. Dia bersahabat dengan Nabi dan perang bersamanya dan meriwayatkan hadits darinya. Dia berdiam di Madinah kemudian pindah ke Syam sesudah terbunuhnya Sayyidina Utsman. Beliau adalah termasuk orang yang terdahulu masuk Islam dengan sebab ilmu pengetahuan dan tanpa ada pemaksaan. Beliau juga termasuk awal-awal orang yang menyalakan lampu untuk menerangi masjid dalam sejarah Islam. Beliau membawa lampu dari negeri Syam ke Madinah. Karena di negeri Syam orang-orang Nasrani menerangi gereja-gereja mereka menggunakan lampu itu. Beliau juga termasuk awal-awal orang yang ahli dalam bercerita dalam sejarah Islam, karena ia sering berkumpul dengan kaum muslimin yang lain kemudian ia menceritakan tentang cerita umat-umat terdahulu sekaligus juga beliau mengajari mereka ilmu-ilmu agama Islam. Suatu ketika Sayyidina Umar pernah melarang beliau melakukan aktivitas itu, yakni menceritakan kisah umat-umat terdahulu, karena beliau takut akan tercampur aduknya ajaran Nabi Muhammad SAW dengan ajaran-ajaran umat terdahulu, terlebih lagi ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Namun akhirnya Sayyidina Umar tidak lagi melarang beliau, bahkan beliau sendiri ikut mendengarkan kisah-kisah dari Tamim Ad-Dari. Dan beliaulah Tamim Ad-Dari juga satu-satunya sahabat yang Nabi sendiri meriwayatkan satu riwayat darinya, yaitu cerita tentang Al-Jasasah. Adapun cerita Al-Jasasah itu, sebagaimana diriwayatkan oleh Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, beliau berkata, tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai dari salatnya maka beliau duduk di mimbar dan tertawa seraya mengatakan hendaknya setiap orang tetap di tempat salatnya. Kemudian beliau kembali berkata, apakah kalian tahu mengapa aku kumpulkan kalian? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasul-Nya lebih tahu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, sesungguhnya demi Allah, aku tidak kumpulkan kalian untuk sesuatu yang menggembirakan atau menakutkan kalian. Namun aku kumpulkan kalian karena Tamim Ad-Dari. Dahulu ia seorang Nasrani lalu datang kemudian berbaiat dan masuk Islam serta mengabariku sebuah kisah, sesuai dengan apa yang aku ceritakan kepada kalian tentang Al-Masih Ad-Dajjal. Ia memberitakan bahwa ia naik kapal bersama 30 orang dari kabilah Lakem dan Juzam. Lalu mereka dipermainkan oleh ombak hingga berada di tengah lautan selama 1 bulan. Sampai mereka terdampar di sebuah pulau di tengah lautan tersebut saat tenggelamnya matahari. Mereka pun duduk, menaiki perahu-perahu kecil. Setelah itu mereka memasuki pulau tersebut hingga menjumpai binatang yang berambut sangat lebat dan keras. Mereka tidak tahu mana kubul dan mana duburnya, karena sangat-sangat lebat bulu badannya. Mereka pun berkata, apakah kamu ini? Ia, binatang yang bisa berbicara itu, menjawab, aku adalah Al-Jasasah. Mereka mengatakan, apa Al-Jasasah itu? Ia, justru, mengatakan, wahai kaum, pergilah kalian kepada laki-laki yang ada rumah ibadah itu. Sesungguhnya ia sangat merindukan berita kalian. Tamim mengatakan, ketika dia menyebutkan untuk kami seorang laki-laki, kami khawatir kalau binatang itu ternyata setan. Tamim mengatakan, maka kami pun bergerak menuju kepadanya dengan cepat sehingga kami masuk ke tempat ibadah itu. Ternyata di dalamnya ada orang yang paling besar yang pernah kami lihat dan paling kuat ikatannya. Kedua tangannya terikat dengan lehernya, antara dua lututnya dan dua mata kakinya terikat dengan besi. Kami katakan, celaka kamu, apa kamu ini? Ia menjawab, kalian telah mampu mengetahui tentang aku. Maka beritakan kepadaku siapa kalian ini. Mereka menjawab, kami ini orang-orang dari Arab. Kami menaiki kapal ternyata kami bertepatan mendapati laut sedang bergelombang luar biasa, sehingga kami dipermainkan ombak selama 1 bulan lamanya, sampai kami terdampar di pulaumu ini. Kami pun naik perahu kecil, lalu memasuki pulau ini dan bertemu dengan binatang yang sangat lebat dan kaku rambutnya. Tidak diketahui mana kubulnya dan mana duburnya karena lebatnya rambut. Kami pun mengatakan, celaka kamu, apa kamu ini? Ia menjawab, aku adalah Al-Jasasah. Kami pun bertanya lagi, apa Al-Jasasah itu? Ia malah menjawab, pergilah ke rumah ibadah itu sesungguhnya ia sangat merindukan berita kalian. Maka kami pun segera menujumu dan kami takut dari binatang itu.
Kami tidak merasa aman kalau ternyata ia adalah setan. Lalu orang itu mengatakan, kabarkan kepadaku tentang pohon-pohon korma di Baisan. Kami mengatakan, tentang apanya engkau meminta beritanya? Aku bertanya kepada kalian tentang pohon kormanya, apakah masih berbuah, katanya. Kami menjawab, ya. Ia mengatakan, sesungguhnya hampir-hampir ia tidak akan mengeluarkan buahnya. Kabarkan kepadaku tentang danau Tabariyah. Kami jawab, tentang apa engkau meminta beritanya? Apakah masih ada airnya? Jawabnya. Mereka menjawab, danau itu banyak airnya. Ia mengatakan, sesungguhnya hampir-hampir airnya akan hilang. Kabarkan kepadaku tentang mata air Zugar. Mereka mengatakan, tentang apanya kamu minta berita? Apakah di mata air itu masih ada airnya? Dan apakah penduduknya masih bertani dengan airnya? Jawabnya. Kami katakan, ya, mata air itu deras airnya dan penduduknya bertani dengannya. Ia mengatakan, kabarkan kepadaku tentang Nabi Ummiyin, apa yang dia lakukan? Mereka menjawab, ia telah muncul dari Makkah dan tinggal di Yasrib, Madinah. Ia mengatakan, apakah orang-orang Arab memeranginya? Kami menjawab, ya. Ia mengatakan lagi, apa yang dia lakukan terhadap orang-orang Arab? Maka kami beritakan bahwa ia telah menang atas orang-orang Arab di sekitarnya dan mereka taat kepadanya. Ia mengatakan, itu sudah terjadi. Kami katakan, ya. Ia mengatakan, sesungguhnya baik bagi mereka untuk taat kepadanya. Dan aku akan beritakan kepada kalian tentang aku, sesungguhnya aku adalah Al-Masih. Dan hampir-hampir aku diberi izin untuk keluar sehingga aku keluar lalu berjalan di bumi dan tidak ku tinggalkan satu negeri pun kecuali aku akan turun padanya dalam waktu 40 malam kecuali Makkah dan Taibah, keduanya haram bagiku. Setiap kali aku akan masuk pada salah satunya, malaikat menghadangku dengan pedang terhunus di tangannya, menghalangiku darinya. Dan sesungguhnya pada setiap celahnya, dua kota itu, ada para malaikat yang menjaganya. Fatimah mengatakan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dengan menusukkan tongkatnya di mimbar sambil mengatakan, inilah Thoibah, inilah Thoibah, inilah Thoibah, yakni Al-Madinah. Apakah aku telah beritahukan kepada kalian tentang hal itu? Orang-orang menjawab, ya. Demikianlah cerita tentang sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Tamim bin Aus Ad-Dari. Semoga kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.